Shalom saudara-saudara, kembali lagi dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber kehidupan, sumber sejahtera, sumber pertolongan, sumber kebahagiaan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami kembali menghadap hadirat-Mu, menaikkan syukur kami atas hidup pemberian Tuhan, anugerah berupa hari yang baru yang dapat kami nikmati pada saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk senantiasa menyertai langkah karya kami selama satu hari ini penuh. Kami saat ini akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Marilah Roh Kudus-Mu hadir dalam pikiran hati setiap kami sehingga firman Tuhan dapat selalu menumbuhkan daya kehidupan bagi setiap kami. Kami siap Tuhan, bersabdalah kami mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan memohon, haleluya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Saudara-saudaraku yang terkasih, sebuah survei mengatakan bahwa orang Indonesia itu memiliki sebuah anggapan yang menganggap bahwa pekerjaan yang baik itu ketika kita bisa nyuruh orang. Tetapi ketika kita disuruh orang, itu bukanlah pekerjaan yang baik. Nah, ini ada sebuah pandangan umum seperti itu. Jadi orang lebih suka menjadi bos karena dia bisa nyuruh orang. Tapi dia tidak suka menjadi orang yang disuruh. Karena saudara-saudara, orang Indonesia kemudian menjadi tipe pribadi yang suka menghindari pekerjaan. Karena mereka menganggap kalau kita disuruh orang, berarti kita tidak berada di derajat yang baik. Tapi ketika kita bisa nyuruh orang, itu berarti kita ada di derajat yang baik. Ini pandangan umum masyarakat di Indonesia. Ada sebuah survei mengatakan demikian. Karenanya saudara-saudara, orang-orang di masyarakat kita suka sekali menghindari pekerjaan. Seringkali menganggap pekerjaan sebagai sebuah hukuman, sebagai sebuah beban. Maka tidak suka untuk diberi pekerjaan. Tapi saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa justru ketika kita tidak diberi pekerjaan, itu menjadi momen ketika kita dihukum oleh orang lain? Sebuah contoh, ketika kita pergi bekerja di kantor, ketika kita masuk kantor, sampai sore kita pulang, kita tidak diberi pekerjaan apa-apa oleh atasan kita, dan kita melihat teman-teman kita yang lain bekerja, tentu kita merasa tidak enak. Kok aku nggak diberi pekerjaan sih? Kok aku nggak ditugasi apa-apa sih? Kok aku nggak dibagi sesuatu untuk kulakukan? Justru kita merasa disisihkan dan disingkirkan dari kejadian semacam itu. Lah, saudara yang terkasih, persis dalam suasana seperti itu, mungkin pada saat itu di bacaan kita tadi, Simon Petrus yang telah merasa malu, telah merasa bersalah, telah merasa berdosa terhadap Tuhan Yesus, karena dia sempat merasa gagah, nggak mungkin aku mengkhianati Tuhan, aku pasti akan membela Tuhan. Tetapi justru di momen ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus banyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan ketika Yesus telah bangkit pada hari setelah Paskah, Yesus menampakkan diri pada para murid-muridnya dalam suasana yang hangat, dalam sarapan bersama. Yesus bertanya pada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Simon berkata, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau dan engkau tahu itu." Tuhan Yesus menjawabnya dengan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, dari sudut pandang ini kita dapat membaca bacaan kita tadi bahwa momen ketika Yesus berkata kepada Petrus, memberinya dia tugas, pekerjaan, karya, misi yang diemban Petrus yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itu adalah suatu proses pemulihan, saudara-saudara. Kerja sebagai suatu proses pemulihan. Yang sebelumnya Petrus merasa malu, merasa jauh, merasa kecil, merasa hina. Tetapi ketika dia berjumpa lagi dengan Yesus, dan Yesus memberi dia sebuah tugas, perutusan, mandat, pekerjaan, di sanalah jiwanya dipulihkan bahwa
aku kembali dekat kepada Tuhan. Aku kembali menjadi miliknya yang dia percaya dan berharga bagi Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Justru ketika kita mengerjakan karya kita, apapun itu sepele ataupun besar, kita selalu harus memandang bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan sesuatu kesempatan bagi jiwa kita untuk berpulih. Artinya apa? Mungkin pada saat kita mengerjakannya ada suatu sisi dalam diri kita yang saat ini sampai selama ini masih belum terpulihkan. Tetapi mungkin dengan mata iman dan harapan, ketika kita melakukan karya kita saat ini, bisa jadi itu juga menjadi proses pemulihan bagi diri kita. Seperti Petrus yang kembali dipanggil Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya, diberi pekerjaan untuk menjadi proses pemulihan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Maka sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Selamat Paskah.